Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah IoT. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan AI. Selanjutnya, mengulas kembali tentang AI. Algoritma AI dalam bahasa Internet of Things atau IoT membahas bagaimana mengintegrasikan AI sehingga dapat digunakan untuk mengolah data dan informasi dari sistem IoT sebagai solusi dan pendukung keputusan dari permasalahan di dunia nyata. AI dalam sistem IoT merupakan isu penting dan kompleks. Sistem IoT dengan menerapkan AI bukan hanya sensor sederhana yang mengirimkan informasi ke sistem, namun sistem tersebut juga beroperasi berdasarkan statistik dan perhitungan matematis berdasarkan variabel terkait untuk memproses data dari perangkat IoT. Kecerdasan buatan atau AI pada IoT mencangkup berbagai algoritma, termasuk machine learning atau ML, yang meliputi algoritma regresi, klasifikasi, pengelompokan, dan deep learning, maupun juga NLP atau Natural Language Processing. Selanjutnya, berikut adalah arsitektur penerapan AI dalam IoT atau AIoT. Jadi, AI diimplementasikan pada layer middleware, application, and business. Komunikasi antara perangkat IoT pada perception layer digunakan untuk mengumpulkan data dari perangkat secara bersamaan dan mengirimkannya ke layer atas sistem. Komputasi AI dilakukan dengan memberikan knowledge atau pengetahuan dari dunia nyata oleh sensor pada perangkat IoT. Knowledge yang tertanam pada sistem IoT diperlukan agar sistem dapat memberikan respon tepat sebagai solusi permasalahan. Data pada perangkat IoT yang sudah diproses selanjutnya ditransmisikan melalui jaringan internet ke perangkat sistem IoT utama. Integrasi data IoT dengan sistem kecerdasan buatan bertujuan untuk pemilihan informasi spesifik sehingga mendapatkan metode kecerdasan buatan dengan parameter yang lebih luas sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Selanjutnya, penerapan AI dalam IoT berikut adalah contoh penerapannya. Yang pertama, prediksi dan analisis. Prediksi dan analisis yang akurat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat menganalisis data yang dihasilkan oleh perangkat IoT sebagai pola dan tren untuk membuat prediksi yang lebih akurat tentang kejadian masa depan, termasuk terjadinya kegagalan perangkat serta kebutuhan perawatan sebagai langkah preventif. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan. Decision Making Automatic Intelligence mendorong IoT bertransformasi dari menjadi core dari teknologi real time yang digunakan pada berbagai bidang, karena dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi, peramalan atau forecasting, dan pengambilan keputusan atau decision making secara otomatis. Yang ketiga, otomatisasi. Integrasi AI dalam IoT memungkinkan otomatisasi proses yang lebih kompleks dan adaptif, seperti pengaturan otomatis berdasarkan kondisi lingkungan atau pola penggunaan. AI memungkinkan otomatisasi proses dalam lingkungan IoT, seperti pengelolaan energi, pemeliharaan perangkat, dan pengaturan optimal untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, efisiensi dan pengoptimalan energi. Dengan menggunakan algoritma machine learning, AI dapat mempelajari pola penggunaan energi dan memberi rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan energi dalam jaringan IoT.
seperti mengatur jadwal operasi. Jadwal operasi peralatan yang lebih efisien energinya, di mana sistem IoT dapat belajar dan mengoptimalkan operasinya sendiri dari waktu ke waktu. Yang kelima, tentang keamanan. AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan dalam jaringan IoT dengan menganalisis pola lalu lintas, data, dan perilaku perangkat, serta memberikan respon cepat terhadap serangan yang mungkin terjadi dalam jaringan IoT dengan lebih cepat dan akurat, bahkan dalam skala yang besar dan kompleks. Yang keenam, komunikasi dan jaringan. AI dapat digunakan dalam protokol komunikasi dan manajemen jaringan IoT, seperti algoritma routing, algoritma pengelolaan penggunaan saluran, dan algoritma deteksi untuk penanganan konflik. Ketujuh, peningkatan user experience. Secara keseluruhan, integrasi AI dan IoT memungkinkan sistem yang lebih cerdas, efisien, dan membuka potensi baru untuk berbagai aplikasi di berbagai bidang, termasuk kesehatan, transportasi, manufaktur, dan lainnya. Dengan mempelajari pola dan preferensi pengguna, AI dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih personal dan relevan dalam aplikasi IoT. Selanjutnya ada case study. Berikutnya, case study studi kasus dalam penerapan IoT dan AI untuk memprediksi ataupun meramalkan cuaca. Dimulai dari pertama, data collecting atau pengumpulan data. Data yang didapat dari sensor seperti data temperatur, data kelembaban, curah hujan, ataupun data lainnya yang mendukung peramalan cuaca akan dikirimkan ke database menggunakan IoT. Biasanya, disinilah IoT berperan. Yang kedua, data processing. Data pre-processing, yaitu penyiapan data karena data mentah dari sensor tidak dapat langsung digunakan. Perlu adanya langkah-langkah seperti validasi data, normalisasi data, data splitting, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah data siap, langkah selanjutnya adalah pemilihan model machine learning yang akan digunakan dan juga memilih fitur apa saja yang akan digunakan, baik sebagai target yang ingin diprediksi maupun sebagai prediktor yang memprediksi. Selanjutnya adalah yang keempat. Setelah memilih model dan fitur, selanjutnya adalah membuat model prediksi dengan dataset yang sudah ada sebelumnya dan juga sudah dibagi menjadi data training dan data testing. Kemudian dibuatlah model prediksi untuk melihat apakah akurasi dari model sudah cukup akurat sebelum mengimplementasikannya dengan data real time untuk melakukan prediksi jangka panjang. Setelah mendapatkan model dengan akurasi yang baik, selanjutnya dilakukan forecasting atau peramalan dengan data yang aktual ataupun data real time. Yang terakhir, agar mudah dipantau, setelah data hasil prediksi didapatkan, dilakukan visualisasi, bisa dalam bentuk grafik, diagram, atau lainnya yang memudahkan kita ataupun pengguna lainnya untuk memahami data hasil prediksi tersebut. Untuk selanjutnya, bisa rutin dipantau untuk ketepatan akurasi prediksinya. Jika dirasa sudah tidak tepat lagi, maka perlu dibuat model prediksi yang baru. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.